Halo teman-teman investor semuanya, di video kali ini saya ingin coba membahas PT Mitra Adi Perkasa Tbk, kode sahamnya MAPI ya, MAPI. Ini kalau misalnya kalian lihat di layar ya, ini merek-merek yang atau brand-brand yang dipegang oleh si MAPI ini banyak banget ya. Ada Lafayette, ada Sogo, Seibu, lalu Debenhams, Zara, Max Mara. Pokoknya banyak banget produk-produk yang terkenal, juga sampai ya ada Starbucks, Food Hall, Burger King, Domino Pizza, Reebok, Adidas, New Balance, Wajak. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri brand-brand yang begitu terkenal yang dipegang oleh si Mitra Adi Perkasa ini untuk pasar Indonesia. Kira-kira gimana sahamnya akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi kita akan langsung mulai. Kita ngeliat dulu ya, kenapa tiba-tiba saya bisa tertarik dengan saham ini atau MAPI. Ini karena tiba-tiba di hari kemarin itu asing tiba-tiba melakukan net buy sekitar 5,76 miliar. Jadi memang angkanya tidak terlalu besar ya, cuma 5 miliaran, tapi ini boleh dikatakan suatu pertanda yang cukup bagus ya untuk awal-awal. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat investor asing itu kebanyakan masih net sell, seperti di Telkom masih bisa 100 miliar, BCA 80 miliar dan seterusnya. Nah, jadi MAPI ini sebenarnya perusahaannya gimana sih? Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, harga sahamnya MAPI ini juga udah mengalami diskon yang cukup lumayan ya dari harga tertingginya. Di tahun 2019 itu di kisaran 1000-an, 1100-an ya. Dia sempat turun ke 400-an ya, jadi udah lumayan banget diskonnya waktu itu. Sekarang udah mulai rebound, sempat ke 800-an dan sekarang di level 685. Kira-kira gimana nih fundamental dan juga valuasi dari si saham MAPI ini? Kalau misalnya kita lihat dari revenue growth-nya, secara histori ini perusahaan selalu bertumbuh ya revenue-nya. Dan kebanyakan semuanya double digit, dan paling rendah itu 8,55% di tahun 2015 kemarin. Tahun 2019 masih bisa bertumbuh 14,05%. Dan kalau misalnya kita lihat dari net profit growth-nya, memang sempat minus ya, minus 24, minus 77, minus 49. Tapi akhirnya langsung balik, naik 458%, naik 60%, naik lagi ya. Jadi memang bisnisnya si MAPI ini sendiri kalau misalnya kita lihat dari time frame jangka panjang, sebenarnya bisnisnya selalu bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, cuman kita tahu sendiri di tahun 2020 ini adanya pandemi COVID-19 menyebabkan daya beli masyarakat tuh berkurangnya cukup lumayan ya. Consumer Confidence Index udah mulai naik tapi belum pulih. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin harga saham MAPI ini masih cenderung stagnan ya, karena confidence consumer buat melakukan belanja itu cenderung belum ada ya, belum muncul. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di first half 2020, kinerja si MAPI ini seperti ini. Pendapatannya turun dari 10 triliun menjadi 6,7 triliun. Jadi penurunannya sekitar 30%-an, lumayan banget. Sehingga laba kotornya ini turun dari 4,9 T menjadi 2,8 triliun. Nah, karena bebannya turunnya nggak begitu banyak ya, cuma sekitar 20%-an, akhirnya perusahaan ini mencatatkan rugi ya, rugi sekitar 330 miliar. Ini rugi usahanya, sedangkan rugi bersihnya itu sekitar 455 miliar. Ya, karena beban keuangan yang cukup besar sekitar 286 miliar ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitasnya, ini ada kenaikan yang cukup signifikan di sini karena adanya penerapan PSAK baru sehingga liabilitas sewa ini muncul. Ya, dari yang tadinya nggak ada akhirnya menjadi 3 triliun di sini. Nah, inilah kenapa jumlah liabilitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan di sini. Oke ya, nah dari sini kita akan melihat kira-kira gimana valuasi dari si MAPI ini sendiri. Sebelumnya kita akan melihat dulu dari sisi rasionya. Dari current rasio masih oke ya, di atas 100%, tapi udah mulai tipis-tipis nih. Kalau misalnya di bawah 100% tentu kita harus berhati-hati untuk likuiditas jangka pendeknya si MAPI ini. Untuk debt to equity ratio juga cenderung tinggi, sekitar 222%. Jadi ini PR buat si perseroan untuk memperkecil si debt to equity ratio ini ke depannya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi, price to earning ratio-nya negatif ya.
karena memang perusahaan ini mencatatkan rugi. Cuman kalau kita lihat dari price to book value ratio-nya, ini perusahaan masih aja berada di teritori harga premium karena PBV-nya itu masih di atas 1 kali, bahkan di atas 2 kali ya. Harusnya kalau perusahaan udah mengalami rugi itu ya harusnya sih harga sahamnya udah di bawah PBV 1 kali. Nah cuman MAPI ini mungkin karena banyak brand yang begitu besar perseroan ini pegang, jadinya PBV-nya masih di harga premium sekitar 2,08 kali. Lalu kalau misalnya kita lihat dari PBV bandnya, ya ini saya ambil dari Stockbit. Sebenarnya harganya si MAPI ini masih di bawah rata-rata ya, rata-ratanya di 2,38, sekarang di kisaran 2,0 something ya. Jadi masih ada upside potensial ke atas dan resikonya cenderung lebih terbatas ya ke bawah. Cuman kita mesti lihat lagi kira-kira consumer atau konsumen ini kira-kira udah pulih belum daya belinya, karena MAPI ini boleh dikatakan brand-brandnya itu cukup premium ya, sehingga orang kalau mau beli barang-barang premium tentu harus bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya orang-orang masih belum pengen belanja, otomatis kinerja MAPI ini di kuartal 3 dan kuartal 4 akan cenderung stagnan, bahkan cenderung turun ya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah jadi semoga aja di tahun 2021 ekonomi kita bisa pulih setelah adanya vaksin, lalu mulai bisa hidup normal lagi, sehingga daya beli masyarakat cenderung meningkat lagi, sehingga bisa menopang kinerja si MAPI ini. Ya jadi untuk investasi jangka panjang sebenarnya MAPI ini masih bagus banget dengan harga yang cukup terdiskon ya. Jadi buat para investor silahkan dilakukan pekerjaan rumahnya lebih dalam lagi. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu. Buat yang sudah subscribe, thank you banget sudah mensupport YouTube channel Pesan Saham. Bisa juga follow Instagram saya di Pesan Saham ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.